Naya meninggal 7 hari yang lalu kecelakaan mobil bersama ayahnya. Selamat datang di ngabeh malam. Suara angin malam dekat jam kelam, gemerisik halus dan satu bisikan sama. Di malam yang gelap, suara bisa berubah jadi bisikan, dan bayangan bisa jadi teman baru. Selamat datang di ngabeh malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Ngapeh Malam. Dan terima kasih udah klik video ini. Aku sering dengar cerita orang tua. Katanya kalau kita tuh sayang banget sama seseorang, kadang kita tuh nggak bisa langsung ngerasain kalau orang itu sebenarnya udah pergi. Bahkan, kalaupun dia udah nggak ada di dunia ini, tapi perasaan kita tuh, dia tuh masih ada. Tapi, aku nggak pernah nyangka, aku sendiri ngalamin hal itu, kata Bu Reni. Bu Reni ini adalah pengasuh anak kecil bernama Naya. Umurnya baru 6 tahun. Anaknya tuh lucu, cerewet, dan manja banget sama Bu Reni. Bu Reni ini udah jagain Naya itu semenjak Naya umur 3 tahun. Tapi yang nggak Bu Reni tahu, bahwa Naya itu sebenarnya udah meninggal. Tapi dia tuh masih sering datang ke rumahnya setiap hari, selama seminggu penuh, tanpa Bu Reni sadar. Oke, jadi Naya itu adalah anak dari sepasang kekasih. Pasangan muda, orang tuanya tuh sibuk kerja. Sejak Naya ini umur 3 tahun, Bu Reni itu udah jadi pengasuh full time banget buat Naya. Udah kayak bener-bener orang tuanya. Bu Reni ini udah kayak ibu kedua bagi Naya. Bangunin Naya, suapin Naya, ngajak Naya main, temenin tidur. Pokoknya semua itu dilakuin bareng-bareng. Naya itu suka banget main boneka, main peran, dan punya kebiasaan nyanyiin lagu kecil sebelum tidur. Katanya, kalau aku besar, aku tuh mau jadi kayak Bu Reni. Bu Reni cuma senyum sambil bilang, kalau kamu besar, kamu pasti jadi gadis yang cantik dan baik sayang. Hari itu tuh biasa aja. Naya ya main seperti biasa. Makan siang nasi goreng, minta dikepang 2, dan tidur siang. Pas sore, Naya minta keluar buat main di depan rumahnya Bu Reni kan. Jam 6 sore ibunya tuh udah pulang. Tapi sejak hari itu, Naya tuh gak pernah lagi diantar buat dijaga. Anehnya, keesokan harinya, Naya itu datang sendirian ke rumah Bu Reni. Jarak rumah mereka ya memang deket sih. Bu Reni, aku main di sini ya, kata Naya. Selama seminggu penuh, Naya tuh datang terus sore hari. Jam 3 lewat. Bu Reni ya sempet heran sih. Kok kamu datang sendiri terus sayang? Dan Naya tuh cuman jawab, mama sama papa lagi sibuk. Bu Reni yang gak curiga, karena anaknya tuh bener-bener kelihatan sehat, ceria kayak biasanya gitu loh. Tapi makin hari, Naya nih jadi lebih pendiam gitu. Mainnya tuh pelan, gak banyak ngomong. Dan hari keempat, Naya ini mulai suka duduk diem dan bilang, Bu, aku boleh tidur di sini ya. Bu Reni mulai ngerasa aneh karena Naya memang gak pernah loh tidur di rumah Bu Reni. Suara Naya juga makin kecil. Kadang tuh kayak ngomong berbisik aja gitu. Dia pun sering ngelamun sendiri gitu, duduk sendiri, ngelamun, diem. Wajahnya tuh gak se-happy dulu. Dan hari ke-6, Bu Reni ini nemu boneka Naya di meja. Padahal boneka itu biasanya disimpan di dalam lemari. Malam itu, Bu Reni itu tiba-tiba mimpi ketemu Naya. Di dalam mimpinya Naya tuh nangis. Bu Reni, kenapa gak datang ke rumahku? Bu Reni langsung kebangun sambil nangis gitu. Ada perasaan aneh gitu yang dirasain Bu Reni setelah bangun. Kayak bener-bener kehilangan seseorang yang tanpa disadari. Hari ke-7, Naya gak datang. Karena Bu Reni khawatir, akhirnya dia nyoba nih hubungin ibunya Naya kan. Tapi gak diangkat. Dia pun nekat buat datang ke rumah Naya. Rumahnya sepi dari depan, karena kan rumah itu kayak masuk ke dalam gitu. Dan ada karangan bunga.
Dan salah satu tetangganya tuh langsung nyamperin Bu Reni, nanya, "Kamu pengasuhnya Naya ya? Kami semua berdoa buat kamu. Naya udah tenang sekarang." Bu Reni bingung. Tenang, maksudnya? Baru dari sana dia tahu bahwa Naya meninggal 7 hari yang lalu kecelakaan mobil bersama ayahnya. Ibunya itu shock berat dan memang gak bisa banget buat ngabarin siapa-siapa. Bahkan lupa kasih tahu Bu Reni. Bu Reni jatuh, lemes, nangis. Semua memori seminggu terakhir itu muter di kepalanya. Karena Naya masih dateng loh. Masih duduk di karpet, masih minta air putih, masih meluk sebelum pulang loh. Tapi sekarang Bu Reni sadar, Naya gak pernah ngerasain sedih karena dia masih merasa dicintai. Dan Bu Reni pun nangis sejadi-jadinya. Malamnya Bu Reni mimpi lagi. Naya berdiri di taman sambil senyum meluk bonekanya. Dia bilang, "Bu Reni, aku gak takut lagi sekarang, tapi aku harus pergi." Dan Bu Reni saat itu ya meluk dia. "Maaf ya gak bisa nganter kamu pergi." Naya cuman bilang, "Gak apa-apa, tapi jangan disimpan ya bonekaku. Kasih ke anak kecil yang lain aja, biar aku bisa main bareng mereka juga." Sekarang boneka itu udah Bu Reni kasih ke tetangganya yang punya anak kecil. Jadi setelah boneka itu dikasih Bu Reni ke anak kecil, anak tetangganya itu, anak kecil itu mulai sering nyanyi lagu-lagu yang disukai sama Naya. Tapi Bu Reni gak takut. Dia tahu rasa sayang itu gak akan pernah hilang, bahkan saat orang itu udah gak ada. Sedih ya? Sedih sih rasanya, kehilangan gitu. Kisah ini bukan cerita tentang horor doang ya, tapi tentang kasih sayang seseorang yang begitu tulus dari orang yang bukan sedarah, tapi bisa menjadi tempat paling hangat buat kita. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Dan boleh banget kalau kalian ada pengalaman yang mau di-share atau mau aku bawain di cerita di video selanjutnya, boleh banget komen ya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ada di YouTube ya. Slide-nya. Capek.